Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita anugerahnya, kemurahan, kebaikannya. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas, mari kita sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati. Dan sesaat kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup di tengah ketidakpastian. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, khususnya di dalam ayat 17, kita akan melihat adanya sebuah ketidakpastian di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, orang-orang Yehuda. Nah, kalau kita memperhatikan kitab Habakuk secara keseluruhan dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, maka kita akan belajar di sana tentang ketidakpastian kehidupan yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah orang-orang Yehuda. Secara garis besar ada dua hal yang menjadi ketidakpastian yang terjadi di tengah-tengah umat Allah. Yang pertama adalah ketidakpastian hukum atau keadilan. Di dalam ayat yang keempat dari Habakuk pasal yang pertama, Habakuk 1 ayat 4, di sana firman Allah berkata, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu keadaan, satu kondisi ketidakpastian hukum di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Keadilan itu dikatakan muncul terbalik. Atau ada istilah yang mungkin kita dengar, yaitu hukum atau keadilan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Itulah keadaan, itulah kondisi yang terjadi di tengah-tengah pelayanan dari Nabi Habakuk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, tidak saja keadaan itu terjadi di tengah-tengah umat Tuhan dalam masa pelayanan Nabi Habakuk, tapi mungkin juga kita melihat keadaan di tengah-tengah bangsa kita. Ada banyak ketidakadilan yang sedang terjadi. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dalam kapasitas yang besar, melakukan kejahatan yang terorganisir, tapi mereka tidak dapat terjangkau dengan hukuman, dengan keadilan. Tapi bagaimana orang-orang kecil, orang-orang biasa yang hanya melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin dalam pandangan kita manusia yang tidak ada artinya, tetapi mereka mendapat hukuman yang berat. Inilah ketidakpastian keadilan yang terjadi di hari-hari yang sedang kita jalani.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam zaman pelayanan Nabi Habakuk itu sudah terjadi. Sehingga hukum kehilangan apa dikatakan? Hukum kehilangan kekuatan. Hukum muncul terbalik, keadaan muncul, keadilan muncul terbalik. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bahkan kalau kita memperhatikan ketidakpastian di dalam apa? Dalam hal ekonomi. Kalau kita membaca di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17, dikatakan dengan jelas, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Cara apa? Ketidakpastian ekonomi. Ada satu kesukaran, kesulitan. Dari hal apa? Dari hal makan dan minum. Dari hal penghasilan. Ketidakpastian ekonomi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, sebagai orang-orang yang percaya, kita melihat keadaan hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita. Ketidakpastian di dalam bidang ekonomi. Mencari kerja begitu sulit. Yang sudah bekerja dengan berbagai aturan yang begitu mungkin berat sedang dihadapi oleh masyarakat, juga dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah keadaan ketidakpastian ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Terus berdoa. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi yang pertama berdoa, Bapak Ibu. Menghadapi ketidakpastian di dalam hidup ini, mari terus berdoa. Berdoa dan terus berdoa. Jangan berhenti berdoa. Karena dalam doa ada jawaban. Dalam doa ada kekuatan. Dalam doa ada solusi, ada jalan keluar yang akan Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, hidup di dalam iman. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, firman Allah berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar hidup oleh iman. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan kemampuan kita. Kita harus hidup di dalam iman. Hidup dalam iman yaitu apa? Hidup berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari-hari begitu sukar, sulit, penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Hidup di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Cari Tuhan. Percaya kepada Tuhan di dalam langkah demi langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.